Bagian 3. 5. Malaikat iblis, penolong, namun penyesat. Sudah kita bahas hadirnya iblis dan malaikat-malaikatnya, yang memberontak terhadap kerajaan sorga. Tentu saja iblis tidak puas akan kekalahan itu, rombongan iblis tidak mengaku kalah, maka mereka menyesatkan seluruh dunia. Dengan perkataan lain, peperangan itu dilanjutkan di bumi, dengan menjadikan manusia selaku objek peperangan. Hal itu sudah dijelaskan dalam bab yang lalu. Peperangan lanjutan di bumi membangkitkan semacam ketetapan bagi manusia. Manusia harus memilih, setia terhadap kerajaan sorga atau takluk kepada pemerintahan iblis. Di dalam peperangan di bumi, untuk menguasai manusia, iblis dan para malaikatnya memiliki 4 kemampuan utama. A. Malaikat iblis mahir menyelusupkan pikiran atau gagasan ke dalam hati manusia. Selain contoh pada Matius 16 ayat 21-23 atas diri Petrus, Yohanes 13 ayat 2 mencatat, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Menyuntikkan gagasan adalah teknik peperangan yang paling halus, namun paling banyak memakan korban. Dahsyat pula dampaknya atas perilaku manusia. Seorang murid Yesus dapat diubahkan menjadi pengkhianat, tentunya karena dia tidak memerangi malaikat iblis sehingga kalah dalam pertarungan gagasan. Apakah saudara perhatikan, bahwa iblis membisikkan rencana ke dalam hati Yudas? Bukan ke dalam telinga. Gagasan busuk yang sudah di dalam hati sulit dicabut atau disingkirkan, sebaliknya akan mengendalikan perilaku manusia. B. Malaikat iblis mampu menyelusupkan roh najis ke dalam diri manusia. 2 Timotius 1 ayat 7 mencatat, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat ini mengajarkan adanya roh ketakutan, dan mengajarkan juga bahwa itu bukan dari Tuhan, berarti dari iblis atau malaikatnya. Roh ketakutan adalah roh yang merangsang timbulnya rasa takut di dalam diri manusia. Jadi roh ini tergolong roh perangsang perilaku buruk. Dan Bible banyak mencatat mengenai roh-roh, Hosea 4 ayat 12, roh perzinahan Imamat 20 ayat 27, roh peramal, dan lain-lain. Berarti iblis dan malaikat-malaikatnya mampu mempengaruhi perilaku manusia sampai batas tertentu. Dengan cara menyelundupkan roh najis perangsang sifat buruk ke dalam diri manusia. C. Malaikat iblis mampu membangkitkan kuasa kekuatan fisik dalam tubuh manusia, hambanya. Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16 mencatat. 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Lihatlah, betapa satu orang yang kerasukan setan dapat menggagahi 7 orang normal. Pasti setanlah yang sudah melipat gandakan kekuatan satu orang itu. Catatan, kuasa iblis mungkin pula diselusupkan untuk membangkitkan gangguan fisik. Rekaman Injil banyak mencatat yang seperti itu. D. Malaikat iblis dapat memberi kuasa adikodrati, supernatural, kepada hamba iblis. Begitu setan itu disingkirkan, kuasa adikodrati dari iblis ikut lenyap. Contoh, Kisah Para Rasul 16 ayat 16 pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Bertenung, itu adalah kuasa adikodrati, seperti halnya meramal, menahan hujan, dan sebagainya. Roh tenung dienyahkan, maka kemampuan bertenung ikut lenyap. Berangkat dari 4 kemampuan yang diutarakan di atas, malaikat iblis dapat membangkitkan berbagai kemampuan dalam diri manusia. Maka tidak usah kita heran, betapa mudahnya iblis memberikan ragam-ragam karunia kepada hamba-hambanya, dukun-dukun sakti di sekitar kita. Dan bukan hanya dukun-dukun yang iblis permainkan, pelayanan para rasul di zaman dahulu pun dimanfaatkannya menyesatkan umat. Lihatlah yang dilakukan iblis terhadap sapu tangan atau kain yang bekas dipakai oleh Paulus, pada Kisah Para Rasul 19 ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Iblislah yang melakukan keajaiban melalui benda-benda itu, demi untuk membelokkan perhatian orang banyak, tidak lagi memuliakan Yesus, melainkan memuliakan Paulus. Hal ini bukanlah kesesatan Rasul Paulus, melainkan kesesatan orang banyak, yang tidak mengenal Yesus, dan iblis dan kuasa masing-masing. Tipu daya iblis begini terus terjadi sampai masa kini, melalui hamba-hamba gereja yang tidak waspada. Bayangannya Petrus pun, baca Kisah Para Rasul 5 ayat 15 disalahgunakan oleh iblis untuk menyesatkan umat di kala itu. Jika saja Petrus gila hormat, tentu dia sudah tersanjung, lupa daratan, lalu menikmati kesaktiannya, seperti yang nampak pada sebagian hamba gereja di masa kini, yang dikecoh oleh iblis. Mereka sudah berani menjadwalkan kuasa Yesus, agar bekerja pada hari tertentu, pada hari acara kebaktian kesembuhan ilahi, agar kuasa Yesus melakukan mujizat kesembuhan. Mengatur jadwal kerja raja, bukankah ini kedurhakaan? Bahkan di tengah gereja, malaikat iblis dapat bekerja menyesatkan umat yang tidak waspada. 2 Korintus 11 ayat 13-15 mencatat. 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Rasul Paulus mengenal permainan iblis, berwaspada, lalu mewaspadakan umat tentang penyesatan iblis di tengah jemaat Korintus. Sampai hari ini pun iblis masih bekerja di tengah jemaat-jemaat yang tidak waspada. Memberikan karunia palsu kepada umat dan para imam Kristiani yang haus kesaktian. Apakah saudara perhatikan bahwa para hamba gereja yang senyampang menjadwalkan kesembuhan ajaib itu kencang memanggil nama Yesus? Apakah dengan memanggil nama Yesus, boleh dipastikan bahwa kuasa Yesuslah yang sudah bekerja memberi kesembuhan ajaib? Bahkan karya Yesus mereka jadwalkan penyelenggaraannya. Apakah sungguh mereka sedang mentaati Bapa Sorgawi dalam pekerjaan itu? Atau mereka hanya membawa kehendak sendiri? Tidak heran, Yesus sendiri yang menempelak mereka dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Melakukan mujizat demi nama Yesus, jika bukan di dalam ketaatan kepada Bapa Sorgawi akan terkena penghakiman dan hujatan oleh Yesus sendiri. Waspadalah hai saudara-saudara yang mengaku hamba Tuhan. Iblis dapat mengecoh saudara sehingga dihujat selaku pembuat kejahatan. Lebih jauh lagi, jika terhadap Yudas, yang berada bersama Yesus, iblis mampu menyelusupkan gagasan, maka dalam pekerjaan penterjemahan Bible, iblis lebih mampu lagi menyelusupkan gagasan yang menyesatkan kepada para penterjemah, jika penterjemah itu belum sungguh dikuduskan. Contoh, Matius 25 ayat 31 pada perkataan Inggris, when, yang diterjemahkan dengan apabila, atau kalau, kata yang menyaksikan kepastiannya Yesus. Sudah dibahas di atas. Juga kalimat pada Kisah Para Rasul, 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu.
Berpuluh-puluh kekeliruan penerjemahan terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, hanya untuk satu kata, when. Kekeliruan penerjemahan, when, masa depan yang pasti, menjadi, apabila, atau, jika, masa depan yang belum pasti antara lain terdapat dalam Matius 5 ayat 11, 6 ayat 2, 6 ayat 3, 5, 6 ayat 16, 10 ayat 12, 14, 19, 10 ayat 23, 12 ayat 43, 13 ayat 21, 19 ayat 28, 24 ayat 15, 24 ayat 32, 25 ayat 31. Ini baru dari kitab Matius, di mana terdapat 169 kata, when. Semuanya menyangkut sabda Yesus yang berbicara tentang hal-hal yang pasti akan datang. Iblis telah menyuntikkan gagasan di dalam usaha penerjemahan itu sehingga menjadi hal-hal yang mungkin akan datang. Dengan taktik ini, iblis berhasil memasukkan keraguan ke dalam iman Kristiani di Indonesia. Jelas sekali pengacauan yang dilakukan oleh iblis dalam penerjemahan Perjanjian Baru. Bila manakah LAI mau memperbaiki semua ini? Contoh yang lain, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Perkataan Inggris greater, diterjemahkan menjadi, besar. Ini merancukan maksud Yesus. Greater works, memiliki arti, lebih agung, atau, lebih dahsyat, kualitas, jadi tidak harus, lebih besar, kuantitas. Sebagian hamba gereja memahaminya dengan lebih besar, lalu mengucapkan, aku mau membangun gedung gereja yang lebih besar, memuat ribuan umat setiap kali kebaktian. Dia sudah disesatkan, ingin mencapai ambisinya sendiri. Fakta, membangun gedung gereja pun tak pernah Yesus perintahkan. Hamba Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat dari yang pernah Yesus lakukan, semuanya di bawah bimbingan Roh Yesus. Paulus memberitakan Injil kepada bangsa kafir, suatu hal yang tidak sempat Yesus lakukan. Demikian juga para rasul di masa kini. Oleh karya Roh Yesus, kami mencabut sekian banyak mantra atau jampi dari ingatan orang-orang yang harus diselamatkan, karya ini pun tidak tercatat pernah Yesus lakukan. Semuanya bagi kemuliaan Raja Sorga. Sungguh tepat penyampaian Wahyu 12 ayat 9. Iblis menyesatkan seluruh dunia. Iblis beroperasi sampai ke tengah gereja-gereja. Bahkan iblis berhasil juga merecoki penerjemahan Bible. Waspadalah. Sebagai pelengkap bahasan tentang kemampuan iblis, mengendalikan kuasa-kuasa alam pun iblis mampu lakukan, manusia sama sekali bukan tandingan. Kuasa adikodrati untuk mengendalikan alam ini pun seringkali dikaruniakan oleh iblis kepada hamba-hamba iblis, sehingga mereka mampu meniru kuasa Yesus, meredakan angin ribut, menahan hujan dan sebagainya. Beruntung bagi orang percaya, Raja Yesus memberi otoritas kerajaan sorga untuk menyingkirkan para pemberontak, malaikat-malaikat iblis, seraya menikmati pelayanan malaikat sorga. Saudara yang terkasih, sesungguhnya malaikat Tuhan juga memiliki kemampuan yang serupa. Namun mereka melaksanakannya sebatas konteks keselamatan manusia, bukan untuk kebanggaan dan bukan untuk dilagakan. Ibrani 1 ayat 13-14 mengajarkan hal itu. 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Sulitnya malaikat sorga memberi kuasa adikodrati kepada manusia disebabkan karena tujuan semua kuasa itu bukan untuk melagak, sementara yang diingini oleh kebanyakan manusia adalah sesuatu yang dapat dilagakan. Penyebab yang lain adalah karena manusia sudah terlanjur mewarisi dan mengembangkan watak yang jahat dalam kehidupan masing-masing, sehingga sulit menerima bisikan yang baik dari malaikat Tuhan, atau bisikan Roh Kudus malaikat sorga, penolong yang melayani. Malaikat Tuhan atau malaikat sorga adalah rombongan yang setia kepada Tuhan. Mereka tidak terbujuk oleh iblis yang hendak menyamai yang maha tinggi, seperti dinyatakan oleh Yesaya 14 ayat 12-15. Saudara dapat mempelajari sendiri bagian perjanjian lama ini, yang mencatat tentang ambisi iblis, ingin menyamai Tuhan, namun harus menerima akibatnya, tercampak ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Maka iblis terpaksa puas membangun pemerintahannya dari kuburan.
Fakta ini berlaku sampai ke masa kini, kuburan menjadi tempat orang-orang memuja, memohon kesaktian dari iblis atau pertolongan bentuk lainnya. Pertolongan dari kuburan dapat diperoleh manusia, namun sekaligus manusia telah menaklukkan diri kepada pemerintahan iblis. Sebaliknya, tentang malaikat Tuhan yang setia, Ibrani 1 ayat 13-14 mencatat, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Malaikat sorga diutus tentunya oleh Raja Sorga, Yesus Kristus untuk melayani manusia yang harus memperoleh keselamatan. Siapakah manusia yang demikian? Manusia yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga, keselamatan itu, yakni mereka yang mau bertobat, ingin meninggalkan pemerintahan iblis di masa lalunya, mau mengaku bahwa dirinya adalah mantan pemberontak, lalu memohon amnesti kepada Raja Yesus, demi beroleh kewargaan kerajaan sorga. Merekalah yang harus beroleh keselamatan. Sejak saat itulah orang ini beroleh pelayanan dari malaikat sorga. Sudahkah saudara beroleh pelayanan malaikat sorga sedemikian? Sangat dianjurkan saudara mengucapkan pernyataan pertobatan berikut ini, agar beroleh kepastian dilayani oleh malaikat sorga. Pernyataan pertobatan ini harus saudara ucapkan sendiri, di dalam kesadaran akan hak asasi manusia yang saudara miliki, menjadi suatu tindakan hukum di hadapan Raja Sorga. Saya menyembah Raja Sorga, Yesus Kristus, Rajaku, yang telah menciptakan diriku sejak dari kandungan ibuku. Saya mengaku, ya Tuhan, bahwa saya adalah pemberontak, di masa laluku, sekarang saya ingin memasuki kerajaan sorga, menjadi warga kerajaan-Mu, ya Yesus. Maka saya bermohon amnesti kepadamu, ya Rajaku, mohon dibebaskan dari segala tuntutan atas pemberontakanku di masa lalu. Kiranya Roh Yesus memampukan saya meninggalkan pemerintahan si iblis, yang sekian lama memperhamba diriku. Saya juga berharap agar malaikat sorga mengawal diriku senantiasa, dan demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua malaikat iblis yang pernah memperhamba diriku, yang mengaku aku pernah memberi jasa kepadaku, yang mencoba menghimpit kepribadianku. Dari pemerintahan iblis, saya dibebaskan oleh Rajaku, Yesus Kristus. Diriku diubahkan menjadi hambanya Raja Sorga, Yesus Kristus, Juru Selamatku, amin. Yakinlah, saudaraku, bahwa sejak pernyataan itu Anda ucapkan, sahlah Raja Sorga memiliki saudara, sehingga pasti akan dilindunginya. Malaikat sorga akan ditugasi melayani saudara, sebab saudara sudah ditetapkan beroleh keselamatan itu. Namun jangan saudara keliru, lalu menganggap dapat menyuruh-nyuruh malaikat Tuhan sesuka hati saudara. Janganlah malaikat sorga diperlakukan sebagai pesuruh belaka. Ingat senantiasa, bahwa setiap malaikat sudah berusia ribuan tahun, dan malaikat Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya kepada Raja Sorga selama ribuan tahun itu. Yang tepat, perlakukanlah malaikat sorga sebagai seorang kakak abang yang jauh lebih tua, yang telah terbukti sangat setia, sementara saudara dan saya baru saja memasuki latihan kesetiaan kepada Raja Sorga. Tidak usah dipercaya kalau seseorang mengaku bahwa dengan sesuka hati dia dapat mengundang atau bebas berbicara dengan malaikat setiap hari. Ini sudah keluar dari konteks keselamatan kekal yang dimaksud oleh Ibrani 1 ayat 13-14. Berarti bukan malaikat Tuhan temannya mengobrol itu, melainkan malaikat iblis, yang mau menyesatkan dia. Apalagi jika orang itu mengaku, bahkan mendemonstrasikan, bahwa dari malaikat itu dia dapat beroleh berkat-berkat kedagingan atau berkat sosial ekonomi. Waspadalah, jelaslah, tidak ada manusia yang layak untuk menyuruh-nyuruh malaikat Tuhan. Yang dapat dilakukan adalah, mengundang untuk melindungi dan memberi petunjuk, itu pun melalui permohonan kepada Raja Sorga, karena hanya Raja Sorga yang memiliki otoritas untuk memerintah malaikatnya. Bahkan Yesus, selaku anak manusia, tidak sesuka hati memerintah mereka, melainkan sekedar memohon kepada Bapa Sorgawi seperti dalam Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus anak manusia saja pun hanya memohon kepada Bapa Sorgawi, maka itu pulalah batas pelayanan malaikat sorga bagi kita manusia. Untuk maksud lainnya, saudara dapat memohon kepada Raja Sorga, dengan memberi tahu maksud pelayanan malaikat itu.
Tetapi sekehendak Raja Sorga, apakah permohonan Anda dikabulkan atau tidak? Sekarang, lihatlah, betapa pentingnya pelayanan malaikat sorga bagi orang percaya, karena mereka melakukan berbagai hal berikut. A. Malaikat sorga melayani, menuntun seseorang kepada keselamatan. Ibrani 1 ayat 13-14 mencatat ini dan sudah kita baca. B. Malaikat sorga melindungi dari luar diri manusia, secara eksternal, Mazmur 91 ayat 9-11 mencatat. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini adalah perlindungan di luar diri manusia, sementara roh kebenaran membimbing diri kita secara internal. Yohanes 14 ayat 15-17, roh kebenaran akan diam di dalam kamu. Umat Tuhan harus menyadari kesungguhan hati Raja Sorga menuntun manusia menjadi warga kerajaan sorga serta beroleh hidup kekal. Setiap orang percaya dilindungi dari luar oleh malaikat sorga, dibimbing dari dalam hati oleh roh Yesus. Betapa mulianya Yesus Kristus. C. Malaikat sorga berwaspada 24 jam setiap hari, Mazmur 91 ayat 11. Suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Di mana perlu, malaikat sorga mewaspadakan orang yang dilayani, sebagaimana dicatat oleh Ayub 33 ayat 23. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. D. Malaikat sorga memastikan bahwa malaikat iblis mentaati perintah orang percaya. Matius 4 ayat 11. Ini penting karena manusia tidak mampu melihat setan, sehingga tidak mengetahui pasti bahwa setan itu mentaati dia atau tidak. Demikian jugalah pelayanan yang dilakukan oleh malaikat Tuhan terhadap Yesus anak manusia setelah Yesus memerintahkan iblis pergi. Malaikat Tuhan memastikan bahwa iblis mentaati perintah Yesus. Di pihak lawan, tentu saja iblis tidak suka Anda terus-menerus meminta pengawalan malaikat Tuhan. Maka iblis berusaha untuk mencuri kebenaran ini dari pikiran Anda. Antara lain dengan menyuntikkan pengajaran tandingan, sebab iblis memiliki kemampuan itu, Yohanes 13 ayat 2. Satu kasus, dalam suatu traktat terbaca, kita tidak perlu mengundang malaikat Tuhan. Mengundang malaikat Tuhan adalah pertanda kita tidak percaya bahwa kuasa Tuhan sudah cukup untuk melindungi diri kita. Bahkan mengundang malaikat Tuhan dapat berarti mencemooh kuasa Yesus. Seolah-olah kuasa Yesus tidak memadai untuk melindungi diri kita. Ajaran ini kelihatannya logis, kelihatannya memuliakan Tuhan, namun tidak berdasarkan sabda Raja. Sebaliknya, ajaran ini menguntungkan si iblis. Siapa saja yang mempercayai ajaran ini dapat didakwa oleh iblis di hadapan Tuhan, supaya tidak perlu malaikat Tuhan mengawal dia. Dengan akibat lanjutan, mudah bagi iblis menyuntikkan lebih jauh gagasan sesat. Dia mungkin dipermainkan iblis, bahkan digerakkan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan.